Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banggawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Kembali kita bahas, yaitu tentang pilkada serentak, khususnya yang ada di Jakarta. Daerah khusus ibu kota Jakarta, karena masih ibu kota Indonesia saat ini, sehingga tidak seperti daerah-daerah lain atau provinsi lain yang hanya satu putaran. Kalau di Jakarta, apabila tidak bisa mencapai suara 50% plus 1, tentu akan terjadi 2 putaran. Itu sesuai dengan undang-undang. Oke. Lalu pertanyaannya, saat ini siapa pemenang pilkada gubernur Jakarta? Pramono berpasangan dengan Rano Karno? Iya, betul. Secara kasat matanya memang Pramono dan Rano Karno. Tapi sebenarnya pemenangnya di Jakarta adalah Anies Baswedan. Kenapa bisa demikian? Mari kita analisis. Kita akan mencoba tarik ke belakang bagaimana awal-awal Pramono dan Rano Karno dipasangkan, yang sebenarnya itu terjadi tarik-menarik di kubu PDI Perjuangan, khususnya keputusan Megawati. Yang banyak isu santernya adalah yang dipasangkan adalah Anies Baswedan dengan Rano Karno. Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Rano Karno sebagai wakil gubernurnya. Detik demi detik, menit demi menit, dan kemudian berubah dalam hitungan jam, akhirnya berubah, yaitu Pramono Anung bersama Rano Karno. Berapa survei yang didapatkan waktu itu? Oke, kita lihat survei waktu itu dari Carta Politika. Tanggal 24 September yang saya catat di sini, yang diterbitkan di Harian Kompas, yaitu Ridwan Kamil elektabilitasnya adalah 48,3%. Kemudian Pramono Anung dan Rano Karno 36,5% dan Darmakun 5,6%. Jadi yang tertinggi adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Kita lihat lagi. Tanggal ini paling penting. Tanggal 22 November. Di dalam sebuah kampanye jelas-jelas telah muncul statement yang luar biasa, bukan hanya statementnya, tapi sosoknya muncul di panggung dengan baret orange. Siapa dia? Adalah Anies Baswedan. Anies mendeklarasikan bahwa dia mendukung calon gubernur DKI, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Jelas sudah Anies Baswedan mendukung calon gubernur, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Itu tanggal 22 November, sesuai yang diberitakan di media nasional. Nah, disinilah hiruk pikuk terjadi. Sehingga kemudian suara-suara baik di media-media sosial mulai tumbuh kembang. Hingar-bingar para pendukung Anies Baswedan yang sering dikatakan anak abah yang tidak rela atau masih kecewa dengan kekalahan Anies di Pilpres, melampiaskan pilihannya tidak ke Ridwan Kamil, pilihannya Prabowo dan Joko Widodo serta Kim Plus yang didukung oleh Kim Plus, tapi lebih
ke Pramono dan Rano Karno. Jelas demikian. Karena sudah kecewa sehingga anak abah mau nggak mau kemana. Yang ngikuti abahnya. Abahnya mau ke selatan ikut ke selatan. Mau milih siapapun dia akan ikuti. Kesetiaan anak abah seperti itu. Dan ini luar biasa sehingga yang terjadi adalah apa yang terjadi. Yang terjadi adalah apa yang terjadi. Begitulah kira-kira tanggal 20 November. Tanggal 27 adalah pencoblosannya. Sekarang tanggal 20 November 2024. Ya, telah dideklarasikan oleh Pramono Anung. Deklarasinya adalah pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta telah menang 50,07% hasil dari hitung cepat secara independen, secara pribadi dari tim, belum dari KPU atau belum dari lembaga survei. Karena semuanya lembaga survei masih belum berani. Karena margin of error-nya 1%. Naik turunnya 1%. Sehingga belum bisa memastikan siapa yang menjadi pemenang di Jakarta. 1 putaran atau 2 putaran. Kalau yang unggul jelas. Pram dan Dul, panggilan Rano Karno populernya, Sidul anak Betawi telah unggul dalam suaranya. Tapi apakah akan terjadi 1 putaran, menang 1 putaran atau 2 putaran? Belum tentu. Tapi yang saya catat di sini, jadi para pendukung PDIP, pendukungnya Pram dan Rano Karno, jangan tepuk dada. Jangan berbesar hati. Karena yang terjadi adalah yang membuat kemenangan sangat tinggi Pramono dan Dul bisa diprediksi adalah para pendukungnya Anies Baswedan. Ini perlu disurvei. Tapi dari asumsi-asumsi para pengamat politik jelas naik signifikannya setelah Anies Baswedan mendeklarasikan mendukung. Jadi, andekan sekarang berandai-andai. Boleh kan berandai-andai. Kalau saya berandai-andai, pemenangnya adalah Pram dan Rano Karno nantinya akan menjadi pemimpin di daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang jelas, gubernur bayangan adalah Anies Baswedan. Yang ada di depan muka Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi sebenarnya gubernur DKI di undercover adalah Anies Baswedan. Jadi kalau kebijakan-kebijakannya nanti, kebijakan Pramono dan Rano Karno tidak memuaskan para pendukungnya, anak-anak abah, jelas goodbye PDI Perjuangan. Tidak akan terdukung mayoritas para pendukungnya Anies Baswedan. Dan ini sangat berbahaya karena PDI ternyata tidak kuat juga ada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Ini adalah prediksi-prediksi ke depan. Tapi kita lihat apakah akan terjadi demikian, kita lihat ke depannya. Sampai di sini perjumpaan kita di Kalangan bersama saya Bagawan Kinayungan. Wassalam.